Berdasarkan video yang telah viral beberapa hari yang lalu, Iya. yang mana saya mengatasnamakan dan membawa gelar Habib. Ya, kita stop dulu ya. Ya. Kita jeda dulu. Sekarang dia mengklarifikasi sebagai orang yang mengaku punya gelar Habib. Pandangan Mas ini gimana? Tapi dia tuh ngaku nggak kalau dia tuh bukan Habib? Dia ngaku Habib masih. Sekarang masih ngaku Habib? Dia masih ngaku Habib. Terus ngapain dia klarifikasi? Dia yang klarifikasi statusnya sebagai dukun. Saya mengaku salah dan Ya. tidak akan melakukan dan menyangkut paut hal tersebut lagi. Oke. Karena pada saat itu saya hanya bermaksud membela guru saya. Kita tahan. Seorang Gimana, Habib gimana? membela gurunya. Gurunya siapa Mas? Bang Haji Ridwan. Dan Bang Haji Istilah Ridwan itu kata adalah dukun. yang bisa masukkan jin dalam botol. Betul. Dia kan dukun. Kalau orang sudah berguru sama dukun berarti dia punya ilmunya Dukun. dukun. Dan dia mengklarifikasi kalau dia bukan dukun. Itu gimana? Mau berguru ya memang benar-benar sama kiai. Nah, harusnya berguru sama orang yang ahli agama. Tapi Bang Haji Ridwan tuh bagus juga loh agamanya. Oh ya? Cara penyampaiannya yang saya lihat ya, dikerjakan enak Mas. itu. Nyantai banget itu. Nah, Kurang apa kerjanya lagi? apa? Nolongin orang. Tinggal mindahin aja. Dan nggak capek kan? Lebih sakti lagi. Gak Itu. perlu bedah-bedah kan ya? Iya. Kalau memang terbukti, Jadi gelar dokter ini pada seorang nggak usah belajar lagi. S3 lo dokter belajar Oh, jauh-jauh. biayanya ratusan juta itu, Iya. bahkan miliaran. Makanya dokter Richard Lee berani kalau memang ada sayembara bisa memindahin penyakit jerawat ke kambing gitu, dibayar 1 miliar, 1 miliar. dan digaji 100 juta per bulan. Salam Pancasila. Teman-teman, di video ini saya sekarang tidak sendirian nih. Saya ditemani Mas Denny Aprisani. Karena apa? Ini kebetulan kita lama gak ketemu ya Mas Den ya. Dan juga pengen buat video koreo nanti. Oke. Terlepas dari mau bikin video koreo, di sini saya pengen buat video reaction sama Mas Denny. Siap. Yaitu mengenai klarifikasi dari Habib yang ngaku dukun kemarin. Habib yang ngaku dukun lagi rame. Habib ngaku dukun ya. Dan dia mengklarifikasi mengenai statusnya sebagai dukun katanya. Habib tapi ngaku dukun. Habib ngaku dukun. Aneh ya. Dan sekarang udah diklarifikasi. Kita reaction ya. Biasanya Oke. bertentangan loh Habib dengan dukun. Nah, itu yang bikin kita ini Mas ini geleng-geleng. Biasanya saya reaction sendirian dan memberikan pendapat sendirian. Sekarang saya berpendapat berdua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi mengklarifikasi dan mohon maaf sebesar-besarnya Ya. atas perbuatan dan perkataan saya kepada para habaib dan masyarakat publik berdasarkan video yang telah viral beberapa hari yang lalu, Iya. yang mana saya mengatasnamakan dan membawa gelar Habib. Ya, kita stop dulu ya. Ya. Kita jeda dulu. Sekarang dia mengklarifikasi sebagai orang yang mengaku punya gelar Habib. Pandangan Mas ini gimana? Tapi dia tuh ngaku nggak kalau dia tuh bukan Habib? Dia ngaku Habib masih. Sekarang masih ngaku Habib? Dia masih ngaku Habib. Terus ngapain dia klarifikasi? Dia yang klarifikasi statusnya sebagai dukun. Nah, pandangan Mas ini gimana? Ayo. Ya, pandangan saya sih ya namanya gelar Habib Gelar atau Habib, keturunan ya. Keturunan Rasulullah Itu nggak bisa sembarangan. nggak boleh sembarangan. Ya, apalagi sampai koar-koar menampilkan suatu kesombongan, Terus kesaktian yang tantang membawa. orang adu tembakan ya. Iya, kalau memang mau pembuktian sendiri tanpa harus menantang orang lain. Bener. Misal gini nih, misalkan ya, Ya. anggap saja misalkan saya ini Habib Jindan. Ya. Jadi ketika saya menyampaikan memang dengan lemah lembut, sulap merah sebenarnya kebal itu ada, ya. Bener. Saya berani membuktikan kalau saya kebal. Ini misalkan ya, misalkan. Jadi tanpa dia menantang, dia datang ke media sosial dengan orang yang bersangkutan live video pembuktian Pembuktian, bener. atau pengakuan. Pengakuan. Kalau memang Pengakuan apa nih? Pengakuan gelar Habibnya atau pengakuan tidak kebalnya? pengakuan kesaktiannya gini.
dia pembuktian. Kalau memang pembuktian itu gagal, pengakuan. Kalau dia ini ngaku. trik. Bener. Jadi itu tadi antara dua, pembuktian atau pengakuan sih kalau menurut saya. Pembuktian atau pengakuan. Dan tidak perlu koar-koar, misalkan seperti dia di video Dr. Richard Lee. Iya. Kamu kebal, coba saya yang beset, coba saya yang tusuk. Bener. Kita sekali sewang aja. Nah. Ya kan itu kan jadinya aneh. Nantang kan. Iya. Sebenarnya kalau memang beliau kebal, cukup dia pembuktian sendiri. Ayo mau pakai apapun, saya bener kok, saya ngerasa nggak nipu. Saya pembuktian nih, ayo dari dokter. Silakan tusuk saya misalkan ya. Apalagi kan di video sebelumnya dia menyatakan bahwa ilmu kebalnya berasal dari ayat suci. Itu. Nah, itu yang paling berbahaya. Seolah-olah ayat suci mengajarkan hal itu. Padahal dari zaman Rasul aja perang masih terluka loh. Nah, harusnya Rasul yang pakai. Iya, harusnya Rasul yang pakai, yang sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kan tadi kita mereaction dari segi dia mengaku dia masih mengaku Habib di sini, Mas Den. Oh, dia masih mengaku Dia Habib. masih mengaku Habib. Dan ini bersama orang Robitoh katanya. Robitoh itu yang mencatat sejarahnya, silsilah. Nah, yang dia klarifikasi di sini adalah gelar dukunnya. Coba kita lanjut ya. Yang disangkut pautkan dengan penyebutan dukun. Nah, Saya mengaku salah dan tidak akan melakukan dan menyangkut paut hal tersebut lagi. Oke. Karena pada saat itu saya hanya bermaksud membela guru saya. Tahan. Seorang Habib membela gurunya. Gurunya siapa, Mas? Bang Haji Ridwan. Dan Bang Haji Ridwan itu adalah dukun yang bisa masukkan jin dalam botol. Betul. Dia kan dukun. Kalau orang sudah berguru sama dukun, berarti dia punya ilmunya dukun. Berarti dia juga calon. Dan dia mengklarifikasi kalau dia bukan dukun. Itu gimana pandangan Mas Deni? Dia mengklarifikasi kalau dia bukan dukun. Sedangkan gurunya dukun. Sebenarnya tanpa kita melihat gurunya, di awal-awal kan dia sudah ngaku kalau dia itu dukun, Mas. Di postingan-postingan, oh, iya? Saya ini dukun dengan sama si pengacara dukun kan. Saya bener. Dukun, saya mau pembuktian. Nah, makanya dia klarifikasi di sini. Makanya agak sedikit gimana ya? Nah, simpang siur. Sedangkan gurunya sendiri dukun, gitu kan? Siapa gurunya? Kiai Haji Ridwan. Udah kiai, udah haji, Ridwan. Ada gelar dukunnya juga. Iya. Tahu terima kasih karena dia diajarkan zikir oleh Haji Ridwan, Kiai Haji Tubagus Haji Ridwan. Makanya dia ketika gurunya Kiai Haji Ridwan. Wow, ada 2 titel, yaitu Kiai dan Haji. Wow. Iya. Kiai Haji Ridwan dukun gitu. Tapi Bang Ridwan jadi dipanggil Bang Ridwan ya. Dipanggil Bang Ridwan. Bang Ridwan ini dia pernah ngaku di mana? Di Dennis kalau nggak salah, di podcastnya Dennis. Kalau dia dulu dukun santet. Oke. Ngaku dukun santet, tapi beliau sudah bertaubat pada saat beliau naik haji. Itu kata beliau sih, Mas. Oke. Tapi dia tetap masih nangkepin hantu. Nah, nggak tahu kalau sekarang ya. Oh, berarti pernah ngaku dia dukun santet. Iya. Di podcastnya Dennis kalau nggak salah. Tapi dia udah taubat, kata beliau. Katanya. Sadar. Tapi itu kata siapa itu namanya? Kan pengakuannya beliau. Kata Firdaus Aiwobo, pengacaranya. Bang Ridwan ini adalah seorang dukun. Ya. Jadi pengacaranya langsung ya ngomongnya. Dan jin dan asisten dukun gitu. Dan sekarang jin dan ini mengklarifikasi kalau dia bukan dukun. Nah, ini yang mau kita bahas nih. Ini yang mau kita bahas. Gak kompak berarti mereka nih. Mereka tidak kompak. Coba kita lanjut ya, Mas. Ya, siap. Yang sedang terkena masalah pribadi yang tidak dapat saya ceritakan kepada publik. Namun tanpa maksud menyinggung pihak lain atau pihak manapun. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Kecewa saya, Mas. Kecewa. Klarifikasinya pendek banget. Klarifikasinya pendek. Tapi intinya Mas Dedi, di sini dia mengaku bukan dukun, 100% bukan dukun katanya. 100% bukan dukun, tapi masih habaib. Tapi masih habaib. Penyampaian dia masih habaib. Berarti dia sekarang kita hormati gelarnya atau nasabnya sebagai seorang habib. Namun posisinya sebagai dukun itu yang menyalahi. Ya, apalagi dia sudah mengaku tadi kan. Dia pernah mengakui kalau dia seorang dukun. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kejadian ini beliau bisa berubah beneran, Mas, dan bertaubat. Bertaubat, mudah-mudahan. Tapi kalau dia masih berguru sama seorang dukun,
Ya, gimana? Ya mudah-mudahan semuanya taubat semua. Ya mudah-mudahan ini jadi gerbang terakhir lah. Ya, kalau Bagi- mau berguru ya memang benar-benar sama kiai. Nah, harusnya berguru sama orang yang ahli agama. Tapi Bang Haji Ridwan tuh bagus juga loh agamanya. Oh ya? Cara penyampaiannya yang saya lihat ya. Seolah-olah dia alim. Ya. Seolah-olah dia paham agama. Ini yang kita lihat misalkan orang awam dari orang awam. Kacamata awam. Gimana Mas Denny? Kalau secara orang awam aku lihat kayak penyampaian dia tuh selalu dengan doa. Bagus Iya, sebenarnya. benar. Agamis sekali. Iya, agamis. Cuman ya jangan dikaitkan dengan hal-hal dukun tadi. Goib, supranatural. Nah, karena apa yang disebut di sini adalah dukun, bukan dukun pijat, bukan dukun iya. urut, bukan dukun Beranak. melahirkan, tapi dukun-dukun yang bergerak di bidang spiritual atau supranatural kayak gitu. Gini loh yang dimaksud dukun tuh tadi ketika ada orang yang berobat sama kita. Ya. Dan kebetulan misalkan dibaca-bacain ayat-ayat suci, dikasih apa, itu ada tarif. Nah, tapi sebenarnya itu nggak tahu memang beneran atau tidak. Dan kebetulan orang yang berobat tadi sembuh, Mas. Kebetulan sembuh. Jadi seakan-akan memang beliau sakti, padahal aji mumpung sih kalau menurut saya. Ya ibaratnya kalau kata orang tuh. Nah itu bagaimana tuh sama dukun yang ngakunya bisa mindahin apa namanya Jin. penyakit ke binatang. Itu ada sayembarnya 1 miliar loh. Wah luar biasa. 1 M gitu dari Dr. Richard Lee. Tapi itu bagaimana menurut Mas Denny? Kalau saya sih pribadi saya nggak percaya. Ini pribadi saya ya. Iya. Jadi pribadi saya nggak percaya misalkan orang mindahin penyakit ke hewan. Kasihan loh hewan itu. Kasihan hewannya ya. Kasihan hewannya. Tapi kalau memang benar, saya support bener, Mas. Support. Saya support. Ya, Jadi setelah dokter juga support. Iya, setelah dipindahnya itu penyakit ke hewan, kita sembelih hewannya buat sedekah. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi Jadi- kalau memang ada beneran yang bisa mindahin penyakit orang ke hewan dan orang itu sembuh, itu bisa menolong para medis. Kalau memang terbukti. Jadi gelar dokter ini pada seorang Nggak usah belajar lagi. S3 lo dokter belajar jauh-jauh. biayanya ratusan juta itu, Iya. bahkan miliaran. Makanya Dr. Richard Lee berani kalau memang ada sayembara bisa memindahin penyakit jerawat ke kambing gitu, dibayar 1 miliar, 1 miliar. dan digaji 100 juta per bulan. Dikerjakan, enak Mas. itu. Nyantai banget itu. Nah, Kurang apa kerjanya lagi? apa? Nolongin orang. Tinggal mindahin aja. Dan nggak capek kan? Lebih sakti lagi itu. Nggak perlu bedah-bedah kan ya. Iya. Nah, itu dari segi pandangan kita berdua ya, mengenai orang yang mengaku sakti, bisa ini, bisa itu. Dan ingat pendapat kita kembali lagi pada Jindan Mas ini. Iya. Karena dia mengaku sebagai seorang habaib dan bergelar dukun juga. Itu sebenarnya kita tentang dari kemarin. Ya. Karena apa? Dukun yang dimaksud adalah dukun yang memiliki kedikdayaan, dan itu tidak boleh. Ya. Di dalam Islam. Itu ya. Jadi teman-teman, kalau dari Mas ini gimana? Misalkan kepada orang awam, pesannya gimana Ya. untuk menyikapi ini? Kepada orang awam tuh jangan pernah kita langsung percaya ketika kita melihat sesuatu kesaktian. Iya. Walaupun di depan mata kepala langsung, Mas. Iya, betul. Karena saya juga hampir pernah juga loh ketipu. Oh ya? Iya, jadi kayak misalkan ada orang sakti ya, jadi kayak pertunjukan sakti, dia kebal segala macam. Ujung-ujungnya jual cincin. Ini mau dikasih ilmu tadi jimat-jimat, nanti ujung-ujungnya jualan. Jualan. Wah, ini kita orang nalar. Oh iya, Kita orang nalar. Wah, nipu ini. Bener. Kalau memang ada yang pengen menolong, ada dukun bilang, saya ini pengen nolong orang, nolong tanpa perlu adanya biaya. Bener. Kalau mau nolong sini nolong. Orang ngasih, ambil, itu rezeki, Mas. Iya. Tapi kita nggak usah pakai tarif. Pakai tarif ya. Nah ini tarif ini yang Tarif membuat nipu tadi. Apalagi sampai puluhan juta. Puluhan juta. Kasihan loh, orang sudah sakit, Iya, terus pengen ditipu lagi. bener. Itu yang paling parah. Inilah yang kita kita bantah, Mas ya. Bukan berarti semua dukun kayak beranak yang kata Iya. Dukun secara spesifik adalah mereka yang yang nipu. nipu terus mengaku bisa supranatural. Iya. Itu aja. Gini loh, kalau memang kalian ngerasa nggak nipu, nggak pasti marah. Iya. Ada banyak komentar, kalau ini ya kalau memang nggak nipu nggak pasti marah. Pembuktian udah. Bener. Atau pengakuan kata saya tadi. Pengakuan, pembuktian atau pengakuan. Pengakuan. Seperti yang dilakukan Jindan. Semoga para dukun taubat. Ya. Semoga para dukun taubat. Tapi kita doakan memang benar-benar dia taubat benar, Mas. Ya, amin. Semoga taubat
dan benar-benar ke depan tidak melakukan itu lagi. Tapi penampilan dia terakhir saya lihat di tempat podcastnya Dennis sama gurunya Bang Haji Ridwan, dia sedikit terlihat kalem. Nggak kayak kemarin, karena sudah gegas menghadapi gitu. banyak Iya. serangan Kayak singa banget kan di awal podcast. di Dr. Richard. Ya, Dr. Richard. Nah, kemarin dia kalem. Pakai sarung, Ya. pakai peci. Itu enak lihatnya bener. Oke, jadi mungkin itu saja ya pendapat dari kita berdua mengenai klarifikasi Habib Jindan. Semua kedepannya bisa bertaubat, ya. Semua dukun bertaubat lah. Jangan masih ada yang koar-koar. Kalau ada yang koar-koar, kita react lagi. Nah, jangan bangga gelar dukun, apalagi nipu ya. Oke, ini juga sudah asar nih teman-teman nih. Iya. Cukup Kita ya? abis ini kita bikin koreo. Koreo. Oke, mungkin itu saja dari kami berdua. Kurang lebihnya kalau ada yang salah, kita minta maaf. Kalau ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya Ripras dan Denny Aprisani. mengucapkan salam Pancasila.